Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan sistem informasi desa Karangtejo yang kami buat selama proker KKN atau KPM Unsi tahun 2025 di desa Karangtejo ini. Tampilan awal yaitu ada selamat datang, lalu ada foto kelompok KPM. Selanjutnya ada statistik desa meliputi jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, dan pembayaran PAM. Lalu ada galeri foto desa, yang selanjutnya ada tim pengembang dan lokasi desa. Untuk menggunakan sistem ini kita diwajibkan untuk login terlebih dahulu untuk masuk ke dashboardnya. Kita bisa lakukan login. Untuk memulai tinggal kita masukin username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya akan diarahkan ke menu dashboard. Di sini ada banyak informasi. Yang pertama ada statistik total warga, kepala keluarga, pelanggan PAM, dan pembayaran bulan ini. Lalu ada distribusi gender meliputi jumlah laki-laki dan perempuan di desa Karangtejo. Selanjutnya statistik pembayaran PAM. Nah, nanti akan muncul jumlah yang sudah bayar, belum bayar, dan bulan lalu. Terus di bagian kiri ada sidebar, ada banyak menu meliputi penduduk, surat, dusun, PAM, dan pengaturan akun. Selanjutnya kita mencoba masuk di menu penduduk, lalu ada drop down, ada data penduduk dan aktivitas. Di menu ini kita bisa melakukan CRUD, create, delete, update untuk data penduduk. Nah, selanjutnya ada aktivitas untuk mencatat aktivitas warga. Jadi semisal ada warga ke balai desa, dia meminta surat keterangan, surat apa, atau meminta bantuan, kita bisa mencatat aktivitas warga tersebut. Selanjutnya ada menu surat. Di sini ada surat masuk, surat keluar, disposisi, dan cetak surat. Yang pertama ada surat masuk. Di sini fungsinya untuk mencatat surat yang masuk ke dalam balai desa atau ke desa Karangtejo. Fitur surat ini sudah sesuai dengan kaidah surat menyurat yang terdiri dari disposisi dan kartu kendali. Selanjutnya ada surat keluar. Di surat keluar juga hampir sama seperti surat masuk. Lalu ada disposisi. Selanjutnya ada cetak surat. Cetak surat di sini masih dalam proses pengembangan. Selanjutnya di menu dusun, yaitu ada tampilan informasi statistik warga menurut dengan filternya. Karena di sini mengambil dari database langsung, jadi untuk membuka menu dusun agak sedikit lambat. Mungkin kita tunggu dulu. Oke, menu dusun sudah terbuka. Di sini ada banyak sekali data informasi seperti jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin, jumlah penduduk tingkat menurut tingkat pendidikan, ada jumlah kepala keluarga, lalu detail penduduk per dusun. Oke, selanjutnya ada menu PAM. Mungkin di sini akan saya praktekkan untuk pembayaran PAM, karena sebelumnya di desa Karangtejo itu masih menggunakan sistem yang manual. Jadi kita dari kelompok KPM berinovasi untuk membuat sistem berbasis website agar mempermudah pengelolaan dalam pembayaran PAM. Di menu PAM ini terdapat sub dropdown banyak menu. Yang pertama ada pelanggan. Nah, di menu pelanggan ini fungsinya untuk melihat data pelanggan, menambah, mengedit, dan menghapus. Ini tampilan untuk detail pelanggannya. Di sini kita bisa untuk mengedit data. Misal kita mau merubah nama, nomor induk, atau statusnya menjadi tidak aktif juga bisa. Oke, selanjutnya di menu kedua ada pemakaian. Jadi yang pertama, langkah awal itu kita harus menginput data pengguna PAM. Selanjutnya setelah diinput, kita tinggal menambah pemakaian agar kita mengetahui jumlah tagihan PAM menurut penggunaan pelanggan. Kita contohkan di sini ada Suwandi. Kita coba untuk menambah pemakaian dari pelanggan Suwandi.
Nah, di sini ada detail pelanggan, nama dan nomor induk. Lalu kita dipilihkan ada pilihan tahun menyesuaikan dengan master tahun. Berhubung di master tahun ini hanya aktif tahun 2025, maka dropdownnya akan muncul tahun 2025 saja. Lalu untuk bulan, semisal kita contoh bulan Januari tahun 2025, karena Bapak Suwandi ini pelanggan baru, maka pemakaian bulan sebelumnya itu masih 0. Lalu pemakaian sekarang semisal kita masukin 32 meter kubik, lalu kita simpan, maka akan muncul di tabel daftar pemakaian air nama Suwandi bulan Januari tahun 2025. Selanjutnya, setelah mencatat pemakaian, kita bisa melakukan pembayaran. Ketika ada warga datang ke balai desa untuk membayar, kita klik saja menu PAM, ini akan menampilkan dropdown, kita tinggal klik pembayaran. Nah, selanjutnya akan menampilkan informasi data seperti jumlah bayar, belum bayar, total pendapatan dari PAM hari ini dan bulan ini. Karena ini sistem baru, jadi masih kosong. Kita coba melakukan pembayaran pelanggan Suwandi dengan nomor kode GM001 di bulan Januari tahun 2025, pemakaian 32 meter kubik dengan tagihan 54.000 dan statusnya belum bayar. Di kolom aksi di sini ada 3 ikon. Yang pertama ikon untuk pembayaran, yang kedua ada ikon untuk melihat riwayat pembayaran, dan yang ketiga ada kirim pengingat. Jadi di sistem ini kita memberikan pengingat kepada pelanggan agar pelanggan itu mengetahui total pemakaian air dan berapa total tagihannya. Kita bisa melakukan cetak dan diberikan kepada pelanggan. Oke, selanjutnya ada menu riwayat transaksi, riwayat pembayaran. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat pembayaran sesuai dengan pelanggan. Akan muncul histori pembayarannya. Terus kita akan mencoba melakukan pembayaran, bayar tagihan. Tinggal kita klik, lalu akan muncul rincian penggunaan air dan perhitungan tarif. Oh ya, di PAM ini nanti kita disuruh menyesuaikan tarif air. Misal ada banyak rank itu kayak pengelompokan harga air per meter kubik. Semisal kita menyeting 1 sampai 10, kita beri harga berapa, selanjutnya berapa, dan untuk biaya administrasi dan biaya beban kita bisa menyesuaikan. Oke, selanjutnya di sini sebagai contoh kita akan melakukan pembayaran dengan pelanggan Suwandi dengan total biaya yaitu 54.000. Di jumlah bayar kita bisa menentukan input uang yang diberikan pelanggan ke kasir atau ke bagian yang melakukan pembayaran. Semisal kita masukkan input Rp60.000, lalu kita klik bayar, maka akan muncul detail transaksi, total tagihannya, lalu total terima uang dan kembalian. Jika sudah sesuai, kita tinggal klik konfirmasi. Selanjutnya akan dibawa ke bagian detail transaksi. Di sini kita bisa melihat ada informasi nota pembayaran tagihan dengan rincian biaya dan status dan tanggalnya. Di sini kita bisa melakukan cetak nota untuk nota bukti pembayaran dan diberikan kepada pelanggan. Semisal kita cetak, kita bisa melakukan kembali ke daftar pembayaran. Di sini maka statusnya akan menjadi lunas dan total sudah bayar akan bertambah jadi 1. Lalu pendapatan hari ini juga akan menyesuaikan dengan jumlah pembayaran hari ini, dan bulan ini itu menampilkan jumlah pembayaran dalam 1 bulan. Misal sekarang bulan Februari, maka akan muncul semua pembayaran di bulan Februari dan ditambahkan jadi 1. Selanjutnya ada menu pemasukan. Di sini kita bisa melakukan data pemasukan. Misalkan dari PAM itu ada pemasukan dari biaya pemasangan, jadi kita bisa menambahkan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Di pengeluaran juga sama, semisal ada pengeluaran entah operasional atau apa, kita bisa menambahkan di sini. Lalu selanjutnya ada laporan. Di sini untuk laporan ada beberapa informasi. Yang pertama yaitu
kita bisa melakukan pemilihan tahun, atau mau kita filter tahun tertentu dan bulannya juga. Lalu ada total pembayaran, yaitu total pembayaran PAM. Kita bisa milih di filter bulannya, misal bulan Februari, maka akan muncul total pembayaran di bulan Februari. Jika kita klik Januari, maka akan menampilkan data pembayaran di bulan Januari. Nah, selanjutnya ada total pemasukan sesuai dengan filter bulan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Lalu selanjutnya ada grafik pemakaian air di tahun 2025 mengikuti filter di atas. Misal kita pilih tahun 2024, maka akan menampilkan tahun 2024. Di sini ada grafik dalam satu tahun, Januari, Februari, Maret, yaitu grafik pemakaian air semua pelanggan. Jadi akan ditambahkan jadi satu, dan kita bisa melihat grafik pemakaiannya dalam rentan waktu 1 tahun. Selanjutnya ada detail transaksi pembayaran PAM. Di sini bisa melihat pengguna yang melakukan pembayaran PAM sesuai dengan filternya. Selanjutnya ada detail pemasukan, itu sama, dan pengeluaran. Di sini juga kita bisa melakukan cetak untuk informasi lebih lanjut. Di sini kita bisa mencetak laporan keuangan air yang berisi detail transaksi pembayaran PAM, detail pemasukan dan pengeluaran, dan terakhir ada saldo akhir. Selanjutnya ada menu pengaturan akun. Di pengaturan akun kita bisa memanage akun, mengelola akun pengguna, yaitu bisa menambah pengguna, mengedit, dan menghapus. Tapi di sini harus berhati-hati. Semisal kita hapus, maka akan terhapus di database. Oke, mungkin sistemnya seperti itu. Semoga jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.